Nah, kita nanti di sana banyak belajar pokoknya. Ada tanaman, ada lele. Iya. Memang iya betul. Saya benar penasaran. Jadi kita ke rumah Pak Andreas ya? Ayo, teman-teman. Hai, saya Ibu Dian. Saya hari ini sedang berkunjung ke rumah Bapak Andreas. Siapa tuh Bapak Andreas? Bapak Andreas adalah beliau dulu itu pengajar di Ora et Labora dan pernah jadi kepala sekolah ya. Tapi hari ini Ibu Dian seneng banget berkunjung ke rumah Pak Andreas. Kita lihat ya, ini adalah area di mana rumah Pak Andreas di lantai 2. Nah, itu bisa lihat ada berbagai macam tanaman, ada kangkung, ada cabai, ada bawang merah, ada lengkuas, ada banyak sekali. Dan anak-anak ini semua yang Budian paling kagum nih, ada satu tempat. Ini adalah di mana Pak Andreas menyemaikan bibit lele ya. Lele dan banyak sekali di dalamnya. Nah, tuh dilihat, nanti kita akan bisa mendapatkan penjelasan langsung dan kita bisa berkenalan langsung dengan Bapak Andreas. Iya, penasaran kan? Kita temui dulu Bapak Andreas kita. Halo Pak Andreas. Halo Bu Dian, selamat siang. Selamat siang. Lagi sibuk apa nih Pak? Wah, ini lagi ngurusin tanaman-tanaman sama ternak lele ini ya. Wah. Harus diurusin ini. Oke. Heeh. Pak Andreas boleh ya diceritakan? Oh boleh, boleh. Jadi saya memang memanfaatkan lahan yang sempit ini untuk satu produksi ya, supaya kita ini paling tidak sayur-sayuran nggak beli begitu ya. Ini Pak Andreas di rumah ini di lantai 2 ya. Saya lantai 2 saya bikin dak dan open air. Nah, di sini Pak Andreas nanam kangkung. Ya, ini kangkung saya tanam di bekas jerigen yang saya buka. Kemudian ini ada jahe. Ya, kemudian itu ada tanaman bayam dan ini yang menarik anak-anak, ini Pak Andreas mau mencoba untuk membuat tanaman bertingkat. Ini ya, tanaman kenikir. Ini lahannya hanya sempit, kemudian kita coba tingkat dengan cara seperti ini, sehingga kita harapkan nanti dengan lahan yang sempit yang minimal bisa menghasilkan satu hasil yang bagus. Dan Pak Andreas juga mencoba untuk mengembangkan ini tanaman ini adalah tanaman bawang merah. Bawang merah ini anak-anak usianya 3 bulan ya. Kita harus rawat, kita pupuk, kita siram. Kalau ada rumput yang seperti ini harus kita cabut. Ini usianya adalah baru 2 bulan dan ini sebulan lagi akan panen. Jadi satu bawang merah itu bisa produksi sampai 6 sampai 7. Kemudian Pak Andreas juga menanam cabai ini, cabai keriting di dalam pot. Jadi kita tidak perlu lahan yang luas, tapi asal kita punya pot, kemudian kita punya tempat yang cahaya penuh, kita bisa membuat atau kita bisa memelihara dan menumbuhkan cabai. Ini hasilnya ada, cabainya sudah mulai berbuah. Ini kalau berbuah, ini kalau berbuah warnanya merah yang kamu biasa lihat di pasar-pasar. Ini ada cabenya ya, cabai merah. Kemudian untuk anak sekalian, ini Pak Andreas ini juga memanfaatkan barang-barang yang tidak berguna seperti ini, yang sudah nggak berguna kita bikin pot dan seterusnya. Kemudian pot ini juga barang-barang yang sudah nggak ada gunanya, jadi kita coba untuk manfaatkan. Dan ini saya mencoba untuk
berternak lele dengan cara yang efisien. Jadi portable, bisa diangkat kemana-mana, tetapi hasilnya bagus. Jadi ini saya menggunakan ember. Ember ini kapasitasnya antara 70 sampai 80 ekor. Dan anak-anak sekalian, pada saat lele ini kita besarkan, ya kita beri umpan di sini. Kemudian kalau kualitas airnya sudah mulai enggak bagus, bagian bawahnya sudah banyak mengandung racun, dan racun itu ternyata bermanfaat untuk pupuk tanaman, maka Pak Andreas bikin satu sistem yang di dalam pelajaran fisika namanya bejana berhubungan. Bejana berhubungan seperti ini, jadi kita bisa memanfaatkan, misalnya kalau bawahnya airnya sudah enggak bagus, perlu dikuras, ini cukup dimiringkan saja, dimiringkan begini. Nah, airnya tumpah seperti itu. Airnya tumpah seperti itu, permukaan ini turun, air bagian bawah itu kemudian dibawa ke sini. Dan ini merupakan air pupuk. Setelah cukup kurang lebih 10 cm tiap hari, maka ini cukup kita kembalikan ke tempat semula. Dan kita tidak lupa, ini air ini biasanya saya pakai untuk menyiram tanaman, karena ini adalah pupuk untuk menyiram tanaman ini. Nah, begini. Sehingga kita pupuk nggak beli di mana-mana, pupuknya cukup dari tanaman ini aja, dari limbah lele. Jadi tidak no waste, tidak ada yang dibuang, semuanya digunakan. Nah, itulah asas dari manfaat efisiensi. Kalian juga bisa, kalian tidak ada alasan bahwa rumah saya sempit, nggak punya tanah. Ternyata Pak Andreas kan bisa. Ini namanya vertical farming. Vertical farming itu kita mau mencoba untuk memelihara genteng, tembok berdiri untuk menghasilkan suatu produk-produk pertanian. Dan Pak Andreas juga jangan lupa untuk bisa menumbuhkan ini namanya tanaman pakis. Ini sekarang ini banyak diminati orang karena teksturnya bagus, warnanya bagus. Ini warnanya bisa bagus seperti itu juga karena waste dari lele ini, air limbah dari lele ini. Nah, ini lele yang masih kecil Pak Andreas letakkan di tempat itu. Ini coba saya kasih umpan, dia naik apa enggak ya? Jadi lelenya ini masih kecil-kecil. Nanti kalau sudah gede, saya pindahkan ke ember supaya lebih gampang pengelolaannya. Wah, banyak sekali lelenya. Oh, ada berapa ini, Pak? Itu yang ada di sini? yang di bawah ada 400, Oke. yang di atasnya ada 400. Sebenarnya kalau yang di sini itu lebih lebih sinarnya lebih penuh kan, jadi mudah dilihat di sini. Ini agak gelap ya. Tapi ada 400. Ukurannya baru kecil-kecil. Lele itu usianya 3 bulan panen. Dari setelah kita masukkan ke sini, dan makanannya berupa makanan pelet yang kecil-kecil kayak gini. Makanannya kecil-kecil karena dianya itu baru kecil, jadi mulutnya diusahakan supaya bisa menelan gitu. Apakah semua ikan lele itu bisa bertahan lama hidupnya, Pak? Karena dia berada di tempat airnya kan kotor nih, nggak bening. Ya, Itu bagaimana, Pak? ya memang lele itu mempunyai waste, yaitu amonium. Dan amonium itu bersifat toksik atau racun. Oleh karena itu maka dalam reguler, waktu yang reguler harus dikurangi air yang di bagian bawah. Kurang lebih 1 minggu, setiap 1 minggu itu airnya dikurangi kira-kira 1/4, diganti dengan new water. Kalau misalnya sudah seminggu, airnya coba kita kurangi yang bagian bawah, kemudian kita tambah lagi air yang di atas. Kemudian jangan lupa ditambahkan garam grosok, namanya garam grosok. Gunanya untuk apa? Garam itu gunanya untuk antiseptik, supaya bakteri-bakteri yang ada itu tidak menyerang lele. Jadi ini
sangat ilmiah ya. Kamu-kamu yang belajar mengenai bakteria dan sebagainya bisa dipraktekkan dalam ini untuk menjaga supaya lelenya sehat. Itu dikasih garam sebagai antibiotik. Manfaat mengkonsumsi ikan lele apa ya Pak ya? Lele itu adalah bagian dari 4 sehat 5 sempurna. Jadi mengandung protein yang tinggi. Kalau protein-protein yang lain kan sudah biasa, itu misalnya seperti ayam. Lele ini mengandung protein yang tinggi, jadi juga menjadi asupan makanan yang bagus untuk recovery sel-sel kita yang telah usang. Itu lele. Jadi lele banyak mengandung protein karena makanannya itu komposisinya juga protein, ada karbohidratnya, ada proteinnya. Ngomong-ngomong, kita sekarang mau kemana nih? Kita mau lihat ternak lele yang dalam skala yang besar. Kemudian kita akan lihat kebun terong, kebun singkong, kebun serai, kebun cabai rawit. Wow, ayo kita bareng-bareng ke kebun Pak Andreas. Ayo. Perjalanannya. Jalannya setapak nih. Kita menuju pergi ke kebun dan juga tamak lelenya. Sudah sampai tempatnya nih. Ternyata wah, banyak banget ya Pak Andreas ya. Oh iya, ini ada beberapa wadah untuk ternak lele. Ini kapasitasnya ribuan ya, bisa sampai satu kolam bisa 6.000 lebih. Nah ini kolamnya ada beberapa, bagus kan? Ini Bagus warna-warni. banget. Ampun. Wow. Nah itu kayak gitu. Satu ini berapa isinya Pak Andreas? Ya kurang lebih kalau ini ya sekitar 6.000 ya. 6.000. Wow, 6.000. Ini harusnya ya. Ternyata satu kolam ini isinya 6.000 ikan. Wah, luar biasa. Hai. Ternyata banyak sekali, kita coba lihat ya bersama ketika kita kasih. Wow. Wah, keren kan? Yo, lihat itu. Lihatlah. Wah, banyak sekali ikannya. Wah, banyak sekali ikannya. Ini ribuan loh. Jadi kalau dikasih makan ikan seperti ini nih. Wah, lapar sekali sepertinya ikannya. Ya. Tujuannya gunanya buat apa? Gunanya buat apa ya? Ini untuk tandon air. Jadi air dari dalam tanah dipompa ke sini. Tujuannya airnya disehatkan dulu sebelum didistribusi ke sana.
Jadi di sini disehatkan, diendapkan kurang lebih ya 3 hari lah. Nah, di dalamnya ini diisi ikan nila. Ya, ternyata ikan nila itu menyehatkan air itu, sehingga air itu nanti kalau didistribusi ke sana itu sudah siap. Nah, jadi ini ke kolam-kolam sini. iya, dari dalam tanah masuk ke sini, kemudian disehatkan, kemudian didistribusi ke kolam-kolam itu. Ini tujuannya tandon air itu begitu. Ada perbedaan ya kalau misalnya air yang sudah disehatkan sama air yang biasa saja? Oh, beda. Untuk lele. Beda. Air dalam tanah itu kan tanah di sini ini kan tanah banyak mengandung fero, besi. Ya, jadi perlu diendapkan dulu supaya dia mengalami oksidasi sehingga itu karatnya itu bisa mengendap. Air yang ini ke sana itu sudah sehat. Berarti daya tahan hidup lele itu lebih besar kemungkinannya kalau menggunakan air sehat. Iya. Walaupun gitu, lele anak-anak. ya walaupun lele itu sebenarnya tahan banting ya. Dia dalam air yang keruh pun enggak masalah karena dia bernapas dengan itu loh, sumutnya itu. Ya, dengan antenanya itu. Itu lele itu seperti Ini ngapain ini Pak? Ini kita lagi nyortir ataupun milihin larva lele. Ini karena sebagian kemarin ada kendala kena air hujan pertama kali itu kemarin, jadi sebagian ini nggak tahan ini karena masih larva, jadi kita pilih yang masih sehat kita selamatkan. Kalau yang sudah mati ya sudahlah kan gitu. Karena ini hasil pijahan sendiri sih ya kan, jadi kita nggak terlalu ambil bermasalah lah gitu. Ngomong-ngomong kita belum kenalan nih sama Bapak yang satu ini. Yuk Ya. tanya yuk, nama Bapak siapa Pak? Nama saya itu Purwanto. Oh, sudah berapa lama Pak beternak lele ini Pak? Setahunan, sudah setahunan ini. Oh, sudah setahunan. Ya. Oh. Iya. Yang ini nih di Ini sini nih. adalah larva. Larvanya Atau lele. disebut anakan-anakan lele yang baru menetas. ya. Mana kebunnya? Nah, ini kebunnya. Kebunnya luas ini. Wow, ini semua Pak Andreas. Dan kebunnya ini strategis sekali karena kebunnya ini di pinggir danau. Coba mari kita lihat danaunya sebentar. Yuk. Nih danaunya. Jadi di sini sering ini baru saya tanam. Nah, ini view-nya danaunya. Wah, seru ya. Ternyata di kebun tapi dekat dengan danau. Ya, ini danau yang tembusan dari Pamulang, Jalan Pamulang itu sampai ke sini. Kalau mau bercocok tanam, yang pertama kali harus dilakukan adalah pengolahan tanah. Jadi tanah-tanah di Jakarta ini, tanah di tempat ini harus digarpu ya, namanya digarpu. Jadi garpunya ditancepin begini, terus tanahnya dibalik begini. Tanahnya dibalik begini. Jadi diinjek kaki, ditekan, kemudian dibalik. Tujuannya apa? Tujuannya supaya tanahnya menjadi gembur dan di dalam tanah itu kemudian mengandung udara supaya mikrobia yang ada di dalam tanah itu bisa hidup. Ya bakteri, ya cacing nanti bisa hidup, bisa bernapas. Jadi tanahnya harus dibalik begini. Pekerjaannya memang cukup berat, tetapi kalau sudah biasa ya nggak masalah. Jadi tanahnya dibalik begini ya anak-anak ya. Oke, ini cara pengolahan tanahnya. Anak, saya akan coba ya. Apa tadi yang dipraktekkan Pak Andreas itu benar-benar berat apa enggak ya? Wah, ternyata benar berat anak-anak. Iya, berhasil. Oke, berat. Sudah ya, satu kali saja. Ya. Ini kok rumput bisa tinggi-tinggi kayak gini Pak Andreas? Oh ini bukan rumput ini. Apa? Ini adalah orang bilang ini tanaman serai. Kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah lemongrass. Oh, Jadi- ternyata saya salah anak-anak. Iya. Ini namanya serai. Oh, serai ini bisa banyak manfaatnya untuk masak,
juga bisa didestilasi menghasilkan minyak serai yang biasanya untuk kosmetik, karbol, untuk GPU, minyak urut itu ya asalnya dari sini. Jadi ini didestilasi, daunnya diambil kemudian didestilasi menghasilkan minyak serai yang harganya luar biasa, 1 liternya bisa 700. Apa Pak? Di apa Pak? Destilasi. Destilasi apa sih Pak? Destilasi itu direbus, uapnya itu didinginkan sehingga minyak asterinya itu kemudian bisa mengendap. So one of the best ways to take freshly harvested or dried plants and extract pure essential oil. Take a look at this distilling apparatus. The bottom reservoir is filled with distilled water. Above is an alembic chamber that holds the plant material, often called biomass. The biomass is full of tiny sacs that contain essential oil. When the water boils, steam passes up into the chamber. As the steam passes through the biomass, the temperature causes the tiny sacs to burst open, releasing the essential oil. The essential oil rises up with the steam, and together the oil and steam pass into a tube. This tube passes through a cold to the lung chamber. The cold temperature changes the steam back into liquid and strips out of the tube. The liquid collects in a new reservoir where the water and oil separate naturally. The water, which is called hydrosol, is left at the bottom, while the oil rises to the top. And lastly, the essential oil can now be collected and bottled. Ini adalah planter bag, isinya bawang merah. Ini adalah 600 pohon cabai. Ya. Anak, ini tanaman Pak Andreas, ini namanya sistem tanam tumpang sari, yaitu satu lahan ada beberapa tanaman. Yang pertama, tanaman pokoknya adalah terong. Yang kedua adalah ini cabai, dan yang ketiga adalah ini orka. Dan yang keempat adalah ini sayur kenikir. Jadi 1 kali tanam itu ada 4 kali tanaman. Itu disebut cara bertanam tumpang sari. Jadi ini sudah mulai berbuah, terongnya sudah panen 2 kali dan hasilnya bagus-bagus, memuaskan. Ini terong ini usia produktifnya 6 bulan. Setelah 6 bulan dia kurang produktif, nanti akan diganti dengan tanaman yang lain. Oh, gede sekali nih. Ini cabai nih guys. Tapi keren. Kacang panjang. Ini namanya komposter, yaitu alat untuk membuat kompos. Karena apa? Karena penanaman sayur itu memerlukan kompos organik. Sayur-sayur di sini ditanam dengan sistem organik, sehingga
dia memerlukan kompos setiap mau tanam sayur, dan kompos itu diolah di sini. Jadi sisa-sisa tanaman yang basah itu ditaruh di sini, dimasukkan ke dalam komposter ini, kemudian dikasih E4 yaitu bakteria supaya pembusukannya cepat, sehingga dalam waktu 3 bulan ini kompos ini jadi dan menghasilkan kompos dan pupuk cair yang nanti digunakan untuk pupuk tanaman sayur. Tanaman terus tetap bertumbuh dan dia bisa berbuah, kita harus rajin untuk siram ya. Nah, lihat nih hasilnya, dia berbunga. Ya, setelah dia berbunga, dia akan berbuah. Jadi buah tuh buahnya ya, lihat tuh. Mulai dia berbuah. Ini jeruk. Anaknya dia tuh kinestetik, belajarnya lonjak-lonjak. Kecombrang. Kecombrang. Ini pohon ceri. Namanya bunga turi. Ya, apa Andres? Kembang turi ini. Oh, kembang turi ini, liatin dong, Nah, panen ini- loh. Ini pelengkap untuk pecel Madiun. Jadi ini kalau di Jakarta langka, tapi di sini ada kembang turi. Jadi ini pelengkap sayuran untuk pecel. Nah, ini yang diambil adalah yang masih muda-muda. Pohon sirsak, lihat buahnya. Ini timun. Nah, ini tanaman lengkoas. Nah, tuh nanti diambil yang sini nih. Ya, daunnya kayak begini. Ini tanaman alpukat. Jadi kalau mau lihat daunnya seperti ini. Oke, Bu Dian, bagaimana nih? Kita sudah selesai jalan-jalannya di kebunnya Pak Andreas, Pak Andreas. luar biasa hari ini. Lelah tapi menyenangkan sekali, kita nggak rugi. Kapan ya kita main ke sini bareng sama anak-anak? Setuju kan? Atau kita coba belajar nanti bercocok tanam di sekolah. Oh, Bu Dian. siap. Bagus Setuju, itu, teman-teman? setuju, ya, Anak-anak? pasti anak-anak setuju. Oke, kita pulang yuk. Sudah siang, lelah nih, panas. Hari ini Bu Dian mau bikin pecel. Iya, aku mau bikin pecel, kenikir, dan kembang turi. Nah, ini adalah makanan sehat. Kita coba ya. Akhirnya belajar kita selesai. Judul pembelajaran kita adalah Back to Nature. Back to nature. Oke.